Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya teman-teman di kelas 6? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wala umuridin wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi jamain. Amma ba'du. Tidak lupa selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan segala nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga sahabat-sahabat beliau. Baik teman-teman di kelas 6, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita dapat dimudahkan dan dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan sedikit pun. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang bagaimana menjadi pelajar muslim yang asertif, ya. Apa itu pribadi asertif dan bagaimana kita menjadi seorang muslim yang asertif? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Baik teman-teman, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Jika ada hal-hal yang penting silakan dicatat, ya. Oke, baik. Apa itu asertif? Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Di gambar ini ada dua orang, ya, yang sedang berjabat tangan. Nah, apa itu asertif? Mari kita saksikan. Secara bahasa asertif berasal dari kata to assert yang berarti positif, yaitu menyatakan sesuatu dengan terus terang atau tegas serta bersikap positif. Nah, menurut beberapa ahli, ya, yang pertama menurut Davis pada tahun 1981, perilaku asertif merupakan perilaku yang mengarah langsung kepada tujuan, jujur, terbuka, penuh percaya diri dan teguh pendirian. Nah, kemudian menurut Mulvaney, perilaku asertif adalah perilaku pribadi menyangkut emosi yang tepat, jujur, relatif terus terang tanpa perasaan cemas pada orang lain. Kemudian menurut Kelly, sikap asertif adalah sikap seseorang dalam mengekspresikan dirinya dengan landasan hak pribadinya sendiri tanpa menyakiti atau menyinggung hak pribadi orang lain. Nah, itu tadi menurut definisi menurut beberapa ahli, ya. Nah, setelah Mister kumpulkan, kita simpulkan perilaku asertif merupakan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Nah, ini jadi intinya perilaku asertif, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Seperti itu. Contohnya, jika ada teman kita yang mengajak bermain, kemudian saat itu kita ada kesibukan lain misal, atau kita tidak ingin bermain saat itu karena kita sedang ingin mengerjakan PR. Nah, bagaimana kita sebagai seorang individu mampu membicarakan kepadanya atau mampu mengkomunikasikan hal tersebut, bahwa kita tidak ingin, saat ini kita tidak ingin bermain dengannya gitu. Saat ini kita sedang sibuk gitu, jadi belum bisa bermain dengannya. Dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan dia sebagai seorang teman kita, seperti itu. Nah, begitu. Itulah singkatnya tentang perilaku asertif, teman-teman. Nah, berikutnya ada beberapa macam perilaku manusia secara umumnya, ya, setelah Mister kumpulkan. Nah, secara garis besar ada 3 macam perilaku manusia. Yang pertama agresif, kemudian yang kedua asertif, yang ketiga pasif. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu nih. Dilihat dari gambar ini agresif, dia cenderung murung kan, ya.
Dan juga teman-teman pasti sering dengar kalimat-kalimat ini, agresif, oh dia agresif banget sih. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian asertif. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, ya, pengertian asertif, asertif. Kemudian yang terakhir, tipe yang terakhir adalah pasif atau cenderung diam, seperti itu. Oke, baik. Berikutnya, nah, agresif. Teman-teman bisa lihat pada kotak paling atas. Agresif merupakan perilaku seseorang untuk mempertahankan sikap dan pendapatnya tanpa memperdulikan orang lain. Kemudian menginginkan hasil akhirnya sebagai pemenang dari komunikasi yang terjadi. Nah, ini agresif itu cenderung orangnya apa ya? Udah yang penting keinginan saya terpenuhi gitu. Yang penting saya bisa mendapatkan hal ini gitu. Terserah orang lain mau bilang apa gitu kan. Nah, ini yang dinamakan sebagai perilaku agresif tanpa memikirkan orang lain, tanpa mempedulikan orang lain. Yang penting hasil akhirnya dia jadi pemenang. Yang penting hasil akhirnya ya keinginannya dapat terpenuhi, keinginannya dapat tercapai seperti itu, tanpa memikirkan orang lain di sekitarnya, tanpa dia memikirkan apakah temannya tersinggung atau tidak seperti itu. Nah, ini yang dinamakan perilaku agresif, teman-teman. Kemudian asertif tadi, nah ini mampu membicara dan bersikap jujur apa adanya tanpa menyakiti atau menyinggung hak-hak orang lain. Kemudian mampu mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Ini perilaku asertif ya. Jadi seperti yang sudah Mister contohkan tadi, ada salah seorang teman kalian yang ingin mengajak bermain, lalu kemudian saat itu kalian sedang sibuk ya, entah itu ada tugas yang akan dikerjakan atau sedang tidak ingin bermain. Nah, di situ bagaimana kalian bisa mengkomunikasikan hal tersebut ya kepada teman kalian tanpa menyinggung perasaannya seperti itu. Jadi intinya teman-teman menolak secara halus seperti itu kan. Teman-teman bisa menolak secara halus dengan tidak melukai perasaan tentunya. Kemudian pasif adalah perilaku seseorang yang selalu menghindari konflik dengan lawan bicara demi menjaga suasana damai dan tenang. Cenderung mengalah demi kelanggengan hubungan yang telah terjalin. Mengorbankan kepentingan dirinya sendiri untuk orang lain. Lebih banyak diam. Nah, tidak berani bicara. Ini pasif. Ya. Iya, teman-teman, pasif intinya tuh cenderung mengalah gitu kan. Udahlah, yang penting saya ikutin aja lah gitu. Nah, ada kalanya pasif ini pun tidak kurang baik maksudnya. Seperti itu. Ketika teman-teman ingin mengutarakan niat teman-teman atau ingin menolak keinginan dari orang lain, bicara saja seperti itu. Jangan bersikap pasif, jangan berlaku pasif seperti itu. Contohnya tadi, ada teman kalian yang ingin mengajak bermain, padahal di saat itu kalian ada tugas yang akan dikerjakan dan waktunya sudah mepet, tapi karena kalian mungkin tidak enak dengannya, karena dia sudah menjadi teman dekatnya, atau dia sudah banyak membantu kalian, kemudian dia datang dan dia ajak untuk bermain, lalu kalian, yaudah yuk, saya ikut main tapi sebentar aja ya, seperti itu kan. Nah, itu berarti kalian belum merasa ikhlas untuk bermain dengannya seperti itu. Nah, ada kalanya harus bersikap terbuka, jujur saja gitu, seperti itu. Jangan selalu menghindari konflik gitu kan. Oke. Nah, berikut adalah komponen dasar sikap asertif. Yang pertama, kemampuan mengungkapkan perasaan. Nah, teman-teman harus bisa nih mengungkapkan perasaan teman-teman seperti itu. Jangan malu-malu. Nah, tapi tentunya ini bagaimana mengungkapkan perasaan dengan hal-hal yang positif ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan mengungkapkan keyakinan dan pemikiran secara terbuka. Seperti itu. Dan yang ketiga, kemampuan mempertahankan hak-hak pribadi. Ini teman-teman, komponen dasar dari sikap asertif. Oke, berikut kemudian pembentuk perilaku asertif yang pertama adalah kejujuran, tanggung jawab, kesadaran dan percaya diri. Seperti itu teman-teman. Jujur saja teman-teman, tidak usah malu seperti itu kan. Tapi jangan lupa bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman perbuat.
Seperti itu, ya. Dan tentunya teman-teman penuh kesadaran ketika teman-teman ingin ingin mengajak teman kalian bermain ataupun menolak ajakannya seperti itu. Dan harus percaya diri teman-teman. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri asertif, ya, perilaku asertif. Yang pertama adalah menghormati hak-hak orang lain dan diri sendiri. Berikutnya, berani mengungkapkan pendapat secara langsung, ya. Harus berani ngomong gitu, jangan malu-malu. Kemudian memperhatikan situasi dan kondisi. Nah, poin ketiga ini teman-teman lihat situasi dan kondisi ya. Ketika misal teman-teman ingin ngajak bermain orang lain, tapi ternyata dia situasinya sedang bersedih atau kondisinya dia sedang tidak sehat dan sebagainya, ya seperti itu. Jadi teman-teman mengerti ketika teman kalian sedang dalam situasi yang sedih dan kondisi yang kurang sehat, maka ya tidak usah diajak main gitu kan, biarkan istirahat sejenak seperti itu. Kemudian bahasa tubuh. Nah, setelah yang terakhir adalah kejujuran lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya ada 3 kategori. Nah, ini yang pertama adalah asertif penolakan, asertif permintaan, dan asertif pujian. Maksudnya seperti apa? Mari kita saksikan slide berikutnya. Asertif penolakan, tadi kita menolak secara halus gitu kan. Oh, mohon maaf saya tidak bisa ikut bermain hari ini gitu. Saya hari ini sedang ada tugas yang harus saya kerjakan. Seperti itu. Mohon maaf ya, mungkin lain kali saja, seperti itu. Kemudian asertif pujian, mengekspresikan perasaan positif seperti menghargai, menyukai, mengagumi. Contohnya, wah bagus sekali ya buatanmu, wah bagus sekali nih karyamu. Aku jadi iri gitu. Andai aku bisa seperti kamu gitu kan. Nah, itu contoh asertif pujian. Kemudian asertif permintaan, yaitu asertif yang terjadi kalau seseorang meminta orang lain melakukan sesuatu tanpa tekanan atau paksaan. Nah, ini contohnya ketika teman-teman ingin menyuruh orang lain, cobalah kalimatnya diperhalus gitu. Tolong dong gitu. Tolong dong ambilin buku itu, tolong, seperti itu. Jadi, saya minta tolong ya untuk nitip belanjaan, ini uangnya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya apa sih manfaat sikap asertif? Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa mengembangkan komunikasi. Kemudian yang kedua meningkatkan rasa percaya diri, ya. Membangun sikap saling menghargai antar sesama. Seperti itu. Kemudian meningkatkan dasar saling percaya dan mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, disitulah teman-teman diuji bagaimana teman-teman bisa mengambil keputusan. Seperti itu. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Thank you. Baik, alhamdulillah. Demikianlah tadi materi yang sudah Mister sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, teman-teman bisa komentar di kolom komen pada aplikasi Al-Mumtazah. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.